Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaping 5 setengah sangking wernane maghrur. Tegese ketipu saking kelakuane wong kang ahli ilmu iku padha ketungkul ilmu dhahir bab perdagangan, jinayat, nikah lan perkara hukum-hukume menungso antarane menungso arah manfaat lan maslahat antarane menungso kabeh. Ilmu iku dinamani ilmu fikih. Tetapi akeh para ahli ilmu fikih iku iki zaman padha ketungkul ilmu dhahir lan padha ngumbar gautane dhahir lan batine ing dalem dosa lan maksiat kaya takabur, ujub, sum'ah, drengki, hasud. Balik kaprae ing dalem iki zaman mongko ana umpamane kaya wong kang lara geser mongko nuli ngaji tombone wong kang lara istikhadah ing hale wis ngerti dhewekne wong lanang ora haid. Lamun den takoni karena apa kowe kok ngaji ilmu masalah istikhadah, jawabe lamun den takoni wong wadon sing haid utawa sing istikhadah aku bisa nuturi. Semono uga ahli fikih ketungkul ngaji bab ijarah, bab dakwa jinayat, bab qati'ul thariq tegese begal lan sirkah. Ing hale dhewekne sak umure ora tau nglakoni iku perkara. Unine arep gawe nuturi wong Islam kabeh. Awake dhewe rusak, ora dipikir ketungkul ngaji kang longko-longko kang ora tau den lakoni. Iku alamate wong kang ketipu. Ora weruh setune ngaji ilmu fardhu kifayah sadurunge rampung ngaji ilmu fardhu ain iku hukume dosa lan haram. Kafing 6 setengah saking wernane maghrure tegese ketipu wong kang ahli ilmu iku padha ketungkul ngaji ilmu kalam lan para padu lan ngaji jisim lan arot lan nekotake ora persifatan iman kamil lamun durung ngerti ilmu kalam lan ilmu burhan jisim lan arot lan entek umure ketungkul ngaji masalah jisim lan arot lan picek atine saking makrifat ing Allah lan keparek ing Allah kelawan takwa lan tobat. Apa ta ora weruh sedune para sahabat iku utamane wong mukmin kabeh. Ing kalih suwiji sahabat ora ana padha ngaji ilmu kalam lan ilmu jisim arot lan ilmu jadal tegese ilmu perdebatan. Balik akoete melu apa unune Quran
lan dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bloko. Moko angen-angeno to sira, aja kasih ilang umur ira maring ilmu kang ora manfaat ing dalem akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mencari ilmu itu faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi setiap orang Islam itu wajib mencari ilmu. Nah, ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu tauhid, dan ada ilmu masalah hati. Masalah ilmu syariat, kenapa kita dituntut untuk mencari ilmu syariat? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi, untuk beribadah. Lah, beribadah itu ada aturan. Contohnya kita diperintahkan oleh Allah itu sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu yang seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, itu di dalam Al-Quran hanya kewajiban sholat, tapi cara sholat yang harus kita lakukan itu seperti apa? Itu lalu dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad. Sebelum sholat kita harus suci dulu, suci dari hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil sucinya bagaimana? Dengan cara wudhu. Lah, wudhu itu bagaimana? Pertama mengusap muka. Nah, ini syariat. Itu harus. Maka setiap orang Islam wajib menuntut ilmu syariat. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu itu tertolak. Jadi wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, terus a'malhu mardudatun la tuqbal, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Biasanya begitu. Jadi seseorang yang melakukan amal tanpa ilmu itu tertolak. Jadi ilmu yang harus kita pelajari yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita mau sholat, maka kita harus mengetahui tata cara sholat. Itu dari wudhu sampai pada saat kita sholat, gerakannya, bacaannya, itu ada aturannya semuanya. Itu harus kita pelajari. Adapun ibadah yang tidak kita lakukan, tidak dipelajari, tidak apa-apa. Seseorang yang tidak mau melakukan ibadah haji, tidak ngaji haji, tidak berdosa. Jadi tidak caranya tawaf bagaimana, caranya sa'i bagaimana, caranya umroh, mikot bagaimana, itu ketika orang mau haji baru belajar haji. Nah, hajinya masih 30 tahun yang akan datang, sekarang ngaji haji lupa. Begitu juga zakat. Seseorang tidak wajib mempelajari zakat ketika orang itu belum kewajiban zakat. Ya, terus dihitung-hitung 2,5% dari sekian uangnya aja tidak mencukupi. Tiwas ngitung, ya kan? Jadi yang pertama ilmu syariat adalah ilmu harus kita pelajari ketika ilmu itu akan kita lakukan. Kita berkewajiban sholat, kita berkewajiban puasa, kita berkewajiban zakat, kita berkewajiban haji. Nah, ini harus kita pelajari. Yang kedua, masalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu keyakinan kita terhadap adanya pencipta alam ini. Kita harus belajar. Alam ini ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Lalu Allah itu sifatnya seperti apa? Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya ada tangan, Allah tidak punya tangan. Qiyamuhu binafsi, Allah berdiri dengan sendirinya. Itu ilmu tauhid yang biasa ada sifat 20 itu. Lalu masalah hati. Hati wajib ain kita memelihara hati. Hati harus
kita bersihkan dari kotoran-kotoran hati. Dan harus kita hiasi dengan sifat-sifat kebaikan di hati itu. Kenapa? Karena Allah itu melihat hati kita. Jadi Allah tidak melihat baju kita, tidak melihat fisik kita. Apakah fisik kita tinggi atau pendek, hitam atau putih, itu Allah tidak melihatnya. Tapi Allah yang dilihat oleh Allah itu hati kita. Maka wajib membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang ada, yang akan mengotori hati kita, seperti sombong, lalu pamer, lalu dengki, itu kita bersihkan semuanya. Setelah hati itu kita bersihkan, ibarat badan kita sudah mandi pakai sabun, sudah bersih, belum cukup. Kita harus menggunakan baju, menggunakan sarung, menggunakan pecis. Karena Allah melihat hati kita walaupun toh sudah bersih tapi tidak pakai baju, tidak pakai sarung, itu ibarat orang telanjang. Maka hati harus kita hiasi dengan ikhlas, dengan qanaah, dengan ridho. Banyak, nanti di dalam kitab ini ada. Setelah kita bersihkan hati kita, setelah kita mandi, maka kita dilihat oleh Allah jangan dalam kondisi telanjang. Kita harus hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, yaitu ikhlas, ridho, tawakal, qanaah. Itu ada beberapa sifat yang wajib kita ketahui dan wajib kita laksanakan. Lah, kadang-kadang orang itu tertipu, sibuk membahas persoalan-persoalan yang kurang penting. Orang-orang bahas bayi tabung. Bayi tabung itu bagaimana? Kalau bibitnya dari orang lain bagaimana? Lalu kalau sudah bibitnya suami istri ditaruh di rahim orang lain bagaimana? Lalu kalau bibitnya itu dari suami istri, suaminya sudah meninggal tapi spermanya ditaruh di tempat ketika suami sudah meninggal, dipertemukan, boleh atau tidak? Nah, itu kan rumit itu. Atau mungkin bahas ada orang yang wasiat, saya nanti kalau mati mata saya mau saya serahkan kepada Pak Sigit, Pak. Itu bagaimana? Lalu ada orang lagi masalah hutangnya banyak, lalu ginjal saya 2, yang satu berfungsi, yang satu tidak dipakai, saya jual bagaimana? Wah, ini rumit. Nah, itu oleh Mbah Kiai, ini adalah fardu kifayah. Sebagian saja yang membahas ini. Kita tidak usah ikut-ikut, tidak berdosa, karena itu fardu kifayah. Ketika umat Islam sebagian sudah membahas itu, kita tidak ikut membahas, aman. Lalu yang kedua, kadang-kadang orang itu terlalu mempersoalkan persoalan-persoalan yang sulit dan membuang-buang waktu. Ada orang mengatakan besok di akhirat itu hanya ruh, tidak sama jasad. Kenapa? Karena kalau sama jasad, jasad kan bisa rusak. Padahal di akhirat itu selamanya. Kita tahu di dunia ini jasad kita rusak. Nah kalau di akhirat nanti sama jasad, jasadnya kan bisa rusak. Ini satu pendapat. Terus berdebat yang lain, ya tidak, Allah itu Maha Kuasa membuat jasad bertahun-tahun tidak rusak. Bisa bukannya matahari itu berapa juta tahun tidak rusak. Nah, ini kan jadi perdebatan panjang. Terus ada lagi yang bahas tentang ilmu kalam sampai membuat teori. Kita sebenarnya tidak ada. Kita ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sudah ada sebelum ada kata ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Yang ada sesungguhnya hanyalah yang ada. Yang hafal Quran. Ini pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menunjukkan bahwa Allah itu ada. Tapi dengan rangkaian kata ini kan mumet nih. Coba diulangi. Sesungguhnya kita itu tidak ada. Kita ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sudah ada sebelum ada kata ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada.
Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Sesungguhnya yang ada hanyalah yang ada. Pun kula ngapalke ya suwi. Lalu ada lagi kata ganti itu aku atau saya. Saya Farudin, saya Budawi, saya Sigit, saya Joko, saya Mariaton, saya Bambang, saya siapa? Semua mati semua. Tinggal saya satu. Ketika saya Farudin mati, saya Budawi mati, saya Sigit mati, saya ini tinggal saya satu. Terus saya ini siapa? Nah, kan dicari. Makanya di dalam Al-Quran la ilaha illa ana itu saya, tidak ada Tuhan kecuali saya. Nah, saya ini oleh ahli kalam Allah. Karena saya yang tadi saya Farudin, saya Hudawi, saya Sigit, saya Joko, saya Mariato, saya Bambang mati semua, tinggal saya. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Saya siapa? Allah. La wujuda illa ana. Tidak ada yang tetap hidup kecuali saya. Saya Allah. Itu ada lagi kata bantu kamu. Kamu Farudin, kamu Budawi, kamu Sigit, kamu Bambang, kamu Mariaton, kamu siapa lagi? Semua mati semua. Kamu Farudin mati, kamu Hudawi mati, kamu Sigit mati, kamu Joko mati, kamu Mariaton mati, tinggal kamu. Satu yang tidak mati. La ilaha illa anta. Anta itu kamu. Subhanaka inni kuntu minadzalimin. Jadi ada lagi dia. Dia Farudin, dia Hudawi, dia Sigit, dia Bambang, dia Mariaton, mati semua. Tinggal dia. Dia satu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup. Nah, ini dalam ilmu kalam dibahas. Nah, itu oleh Mbah Soleh Darat tuh buang-buang waktu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.